Tuh. Oh. Coba lihat di dalam peristiwa dia dibaptiskan. Yesus dibaptiskan Sungai Jordan. Siapa yang berkata, inilah anakku yang kukasihi. Kepadanya lah aku berkenan. Iya. Kan begitu. Mm-mm. Karena apa? Karena dia mau menerima dan mengambil tanggung jawab untuk menjelma menjadi manusia. Melaksanakan tugasnya. Membuktikan hoaks Dajjal dan Lucifer dan setan dan iblis bahwa Allah itu adalah otoriter, kejam begini-begini. Makanya dalam kehidupannya dia tunjukkan kasihnya, perhatiannya, penyembuhan, mukjizat, tanda ajaib dan lain sebagainya. Itu adalah bagian dari bukti bahwa dia adalah ketuhanannya ada, tetapi dalam kemanusiaannya. Nah inilah misteri yang kita nggak bisa gunakan logika, harus dengan iman. Waduh, Ya, imannya saja gitu, Pak. saya katakan tadi, tidak mutlak semua yang percaya Yesus itu akan memperoleh hidup kekal masuk surga. Lihat dulu bagaimana aspek hidupnya, bagaimana tutur katanya, perbuatannya, tingkah lakunya, sifatnya, ya. Bagaimana dia menggunakan berkah rezeki yang Allah berikan? Apakah di situ adalah titipan Allah untuk orang yatim, piatu, janda, fakir miskin? Itu nilai-nilai kehidupan yang ditunjukkan oleh orang yang mengaku percaya kepada Isa Al-Masih, percaya kepada Yesus. Barulah dia akan memperoleh hidup kekal itu. Pak, saya mau tanya sesuatu, Pak ya, sama Bapak. Nih, Pak. Hmm. Ini Lukas 2 nomor 11 ya, Pak ya. Kata Bapak kan tadi yang dilahirkan perawan Maria itu bukan Tuhan, betul? Iya, anak Allah. Bukan Namanya Tuhan ya. Yesus. Oh. Ah, kita baca. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan. Berarti yang dilahirkan Maria Tuhan dong, Pak. Ini mana yang betul? Ini betul-betul Lukas atau betul bapaknya? Bingung saya jadinya. Dalam konteks ayat itu, ya, bahwa dia disebut sebagai Tuhan, sebagai Kristus, sebagai Mesias, sebagai juru selamat, adalah Allah yang menjelma. Allah yang menjelma. Jadi Dia coba menjadi, kita sepakati dulu, Bapak. Yang dilahirkan Maria itu Tuhan atau bukan gitu? Karena menurut Lukas dia Tuhan yang lahir ini. ya masa Tuhan beranak sih? Nggak mungkin lah. Iya, makanya masa Tuhan diperanakan? Berarti Anda nggak, Lukas ini salah gitu ya? Bukan. Lah terus gimana ini? Ya kamu lihat koma-komanya itu. Dia juru Iya, selamat, hari dia ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus, koma. Tuhan, Ya, di kota Daud. Yang lahir artinya Tuhan, Bapak. iya. Keilahian Allah Bapanya yang diwujudkan di dalam anaknya Yesus Kristus yang kelak akan menjadi juru selamat dunia. Jadi yang mana yang Manusia. betul, Pak? Yang dilahirkan Maria itu Tuhan atau bukan Tuhan sih? Anaknya Tuhan, anaknya Allah. Oh, Makanya, anaknya Tuhan. ya makanya dia tidak lahir secara biologis, tetapi Roh Kuduslah yang masuk ke perawan Maria sehingga dia mengandung dan melahirkan Yesus yang adalah anak Allah, anak manusia, dan juga disebut anak domba yang kelak Atau gini menjadi. aja deh, Pak. Atau gini aja sih. Manusianya kita anggap bukan Tuhan, rohnya Tuhan ya. Hmm, Bisa kayak gitu ya? ya terserahlah, itu kan Lah, lembaga bingung kita saya Indonesia. jadinya, Pak. Oh, bingung. Iya, bingung Makanya loh. saya Penjelasan bilang, Bapak saya bingung.
kita tidak bisa terima dan baca ayat itu total hanya secara literal, ya. Makanya dengan iman, artinya Allah yang telah menjelma menjadi manusia melalui Roh Kudus ke perawan Maria, dia itulah Yesus Kristus, Mesias Raja. Dialah juga akan sebagai juru selamat dan penyelamat. Dia juga adalah Tuhan itu. Makanya saya katakan tadi, dia adalah 100% Allah. Dia juga adalah 100% manusia. Makanya dibilang anak manusia. Gitu loh. 200% gitu ya. Ya, nah inilah kan kalian itu yang menciptakan. Kalian yang Kan Bapak sendiri yang ngomong 200% itu Bapak sendiri yang ngomong. Siapa yang jumlahin? Siapa yang suruh jumlahin? Kata-kata Bapak 100% Tuhan, 100% manusia. Kata saya 200%, betul gak? Kepenuhan kealahan mutlak di dalam dia dan kepenuhan dia sebagai anak manusia sehingga dia bisa mati, darahnya tercurah untuk memberikan nyawanya karena nyawa itu terletak di dalam darah. Makanya kita tidak boleh makan darah, minum darah karena di dalam darah itulah terletak nyawa makhluk hidup. Demikian juga kepada Yesus yang tersalib, darahnya sudah tercurah karena dia memberikan nyawanya. Pada jam 3 dia berteriak, sudah selesai. Coba lihat, menjelang kematiannya, Yesus yang dibisikkan oleh setan bahwa apa yang kau lakukan semua selama ini sia-sia, engkau sudah ditinggalkan Bapamu. Makanya dia berkata, Eli, Eli, lama sabachthani. Dalam kemanusiaan dia bertanya, benar nggak aku ditinggalkan ini oleh Bapa? Bahkan di dalam Bukit Kemuliaan ketika dia berdoa, hingga keringatnya seperti keluar darah, kalau boleh Bapak, lalulah cawan ini. Ada kekhawatirannya, ada ketakutannya, ada kegalauannya berkecamuk, karena kepada dialah dibebankan semua dosa manusia. Ya, itulah yang menyakitkan dia. Pak, coba kita sepakati dulu Bapak, yang dilahirkan Maria itu Tuhan atau bukan? Itu yang saya bingung gitu loh. Kalau menurut Lukas ini Tuhan loh Pak, Tuhan loh. Makanya saya bilang, kalau kalian hanya literal begitu saja, betul, kalian akan menang dan mempersalahkan Alkitab dan mempersalahkan keimanan orang Kristen. Makanya saya bilang, logika, mindset kita, nalar kita, tidak bisa memahami Allah Sang Khalik Pencipta yang Maha Kuasa, Maha Besar itu. Tidak bisa. Bapak, kalau kita tidak mengikuti tulisan kitab suci gimana dong Pak? Gimana kita mau beriman kalau kita tidak mengikuti tulisan yang kayak gini dari kitab suci Anda? Terus gimana cara berimannya? Coba lihat dulu bagaimana progresif daripada cetakan Alkitab ini. Dari tahun berapa berdiri pertama kali sampai sekarang. Nah, ini sudah baru keluar lagi terjemahan yang terbarukan. Artinya, itu yang saya katakan tadi, kalau literasi atau literatur, ya. Oke. Ya, dia sebagai Kristus, dia sebagai penyelamat, yang dia juga adalah Tuhan, dia juga adalah Allah itu sendiri melalui menjelma menjadi manusia. Oke dah, baik kayak gini aja Pak. Jasadnya 100% manusia, rohnya 100% Tuhan, biar saya ngerti ya. Nggak bisa. Terus gimana? Ya, makanya saya bilang tadi itu, kita harus bisa meyakini dia dengan iman, bagaimana Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang itu, Allah yang Maha Kuasa itu, dia adalah 100% Khalik
pencipta alam semesta, penebus dan juru selamat, pencipta, tapi dia juga adalah anak manusia. Manusia juga gitu. Iya, Ah, terus yang di tiang salib itu yang menebus dosa itu manusianya atau Tuhannya, Pak? ketuhanan di dalam kemanusiaannya. Ketuhanan di dalam kemanusiaan. Iya. Oh, Bapak baik. Coba kalau kayak gitu saya biar ringkas aja sama Bapak ya. Ah, Saya mau tanya, kalau kita sebut Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, ah, nah itu siapa di situ? Apakah Maha hanya Esa. Elohim, Yahweh,